Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada mata kuliah Pendidikan Agama Islam, kali ini kita akan belajar tentang modul 5, yaitu agama sebagai sumber moral dan akhlak mulia dalam kehidupan. Pada kegiatan belajar 1 tentang agama sebagai sumber moral dan kegiatan belajar 2 yaitu akhlak mulia dalam kehidupan. Modul 5 KB1 yaitu tentang pengertian agama. Agama berasal dari Sanskerta yaitu a dan gama. A artinya tidak dan gama artinya kacau. Jika digabung yaitu agama artinya tidak kacau. Atau ada yang menyebutkan bahwa a itu artinya cara dan gama artinya jalan. Jika digabungkan yaitu cara berjalan dalam artian luas, yaitu agama adalah cara atau pedoman dalam menjalankan kehidupan untuk mencapai atau menggapai ridho Tuhan. Secara terminologi atau secara istilah, agama adalah peraturan Tuhan yang diberikan kepada manusia yang berisi tentang sistem kepercayaan, sistem penyembahan, dan sistem kehidupan manusia untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Klasifikasi agama bisa dibagi menjadi beberapa kategorisasi. Yang pertama yaitu ada agama wahyu, ada agama non-wahyu, atau disebut ada agama samawi, ada agama ardi. Agama wahyu adalah misalnya Islam, Kristen, dan Yahudi. Berarti di luar ketiganya disebut atau dikategorisasikan pada agama non-wahyu atau agama ardi. Kemudian ada agama misionaris dan non-misionaris. Agama misionaris adalah ajarannya mengharuskan penganutnya untuk menyebarkan kepada seluruh manusia. Agama misionaris ini menganjurkan atau mewajibkan para penganutnya untuk selalu berdakwah dan menyebarluaskan ajaran-ajarannya. Berarti kategori agama yang misionaris ini diantaranya misalnya Islam, Kristen, dan beberapa agama yang menganjurkan untuk selalu berdakwah. Kemudian rasial dan universal. Ada kategori agama rasial dan agama universal. Secara rasial atau secara geografis, agama itu dibagi menjadi 3 golongan, yaitu agama Semit, agama Arya, dan agama Mongolia. Agama Semit ini diantaranya Islam, contohnya. Kemudian agama Arya ini misalnya Hindu. Kemudian agama Mongolia ini misalnya agama Tao, beberapa agama yang lain. Kemudian perbedaan dan hubungan antara moral, susila, budi pekerti, etika, dan akhlak. Moral itu menyangkut baik buruknya manusia sebagai manusia. Kategori moral ini ukuran atau standar baik dan buruknya tergantung pada standar pemikiran manusia dan kebiasaan di lingkungannya. Kemudian susila itu artinya sopan santun, beradab, baik budi dan bahasanya. Kemudian budi pekerti, budi itu artinya akal, kemudian pekerti itu artinya perasaan. Berarti budi pekerti ini adalah perpaduan dari hasil akal dan perasaan yang berwujud pada karsa dan tingkah laku manusia. Kemudian etika itu adalah ilmu yang membicarakan tentang perilaku atau tingkah laku manusia. Jadi etika ini lebih pada teori atau ilmu yang membahas tentang perilaku manusia. Standar ukurannya yaitu juga filsafat atau akal manusia. Kemudian akhlak yaitu lebih luas lagi daripada
moral, susila, budi pekerti, dan etika. Akhlak ini berpangkal pada hati, jiwa, atau kehendak manusia. Akal merupakan perwujudan perbuatan sebagai bentuk kebiasaan, bukan perbuatan yang dibuat-buat, tetapi memang sewajarnya. Artinya, menurut pendapat Al-Ghazali, akhlak ini bersifat spontanitas, tanpa banyak pertimbangan, tanpa dibuat-buat, dan itu memang dilakukan karena kebiasaan. Kemudian agama sebagai sumber moral atau akhlak. Beberapa faham, diantaranya faham rasionalisme, berpendapat bahwa rasiolah yang menjadi sumber dari moral. Jadi baik dan buruknya suatu perbuatan itu tergantung pada rasio atau akal manusia. Ini pun banyak yang menentang terkait dengan faham ini. Kemudian muncul lagi faham tentang hedonisme yang berpendapat bahwa sumber kebaikan atau keburukan adalah kebahagiaan. Jadi dikatakan baik jika itu menimbulkan kebahagiaan bagi manusia. Ini pun juga banyak ditentang sehingga karena kebahagiaan itu bersifat relatif, setiap manusia itu mempunyai standar kebahagiaan yang berbeda. Jadi ketika hedonisme atau kebahagiaan ini di standar, maka setiap manusia mempunyai standar yang berbeda-beda sehingga akan menjadikan sebuah standar baik dan buruk itu menjadi kacau. Kemudian faham yang ketiga, misalnya faham tradisionalisme yang berpendapat bahwa sumber kebaikan dan keburukan tergantung pada tradisi atau adat kebiasaan manusia. Jadi, faham tradisionalisme itu tidak bisa dibuat standar secara universal karena ukuran baik dan buruknya tergantung pada adat yang memang berbeda di setiap daerah. Karena itu, menempatkan agama pada posisi semula bisa menjadi penawar kebingungan manusia modern saat ini. Karena memang tidak ada standar moral, standar baik dan buruk yang disepakati secara universal dan bersifat mutlak selain standar agama. Moral yang bersumber pada agama itu bersifat mutlak, permanen, eternal, dan universal. Jadi memang agama itu tetap sifatnya permanen, itu tidak berubah dan universal, diakui oleh semuanya. Agama tidak tunduk pada ruang dan waktu. Artinya agama mulai diturunkan pada Nabi Muhammad dan disebarkan pada seluruh manusia hingga saat ini, bahkan seterusnya, itu tetap berlaku ya, karena tidak terbatas atau tidak mengikuti hanya berlaku untuk zaman Nabi saja. Oleh karena itu, wahyu dalam Islam itu bersifat global, bersifat umum, sehingga dapat diterapkan pada setiap zaman, pada setiap tempat. Kemudian akhlak mulia dan akhlak tercela. Akhlak mulia itu contohnya banyak sekali, diantaranya jujur, suka memberi kepada sesama, tawaduk, tabah, tinggi cita-cita, pemaaf, kasih sayang terhadap sesama, menghormati orang lain, qanaah, sabar, malu, pemurah, berani, membela kebenaran, dan menjaga diri dari hal-hal yang diharamkan. Ini contoh-contoh akhlak mulia. Kemudian lawannya yaitu akhlak tercela. Di antaranya sombong, riak, mencaci maki, hianat, dusta, dengki, keji, serakah, ujub, pemarah, malas, suka membuka aib, kikir, dan lain-lain. Yang intinya kesemuanya itu akan mendatangkan malapetaka bagi diri sendiri maupun masyarakat.
Kemudian akhlak mulia dalam kehidupan. Akhlak dalam kehidupan itu bisa dibagi menjadi beberapa kategori. Yang pertama, akhlak terhadap Allah, akhlak terhadap diri sendiri, akhlak terhadap orang tua dan keluarga, akhlak terhadap orang lain dan masyarakat atau tetangga, kemudian akhlak terhadap lingkungan atau alam. Akhlak terhadap Allah itu diantaranya syukur, sabar, taubat, dan lain-lain. Kemudian akhlak terhadap diri sendiri ini artinya berbuat baik atau menjaga kebaikan pada diri sendiri. Di antaranya misalnya akhlak kreatif dan dinamis, kemudian mengembangkan kompetensi diri, menjaga kesehatan diri, menjaga kebutuhan diri, dan lain-lain. Kemudian akhlak terhadap orang tua dan keluarga. Paling utama sebagaimana ada sebuah hadis, yaitu ridhonya Allah itu tergantung ridhonya orang tua. Itu. Kemudian akhlak terhadap orang lain atau masyarakat ini yaitu sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat untuk orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Jadi meskipun orang lain atau masyarakat ini berbuat kurang baik terhadap kita, kita pun tidak merespon dengan keburukan pula, tapi harus dengan respon yang positif. Kemudian akhlak terhadap alam atau lingkungan, yaitu manusia dipilih sebagai khalifah fil ard, artinya pemimpin di muka bumi ini, yaitu untuk menjaga dan mengelola alam ini dengan sebaik-baiknya. Karena apa yang dilakukan oleh manusia di bumi akan dimintai pertanggungjawaban. Kemudian terakhir ada sebuah ayat tentang akhlak, yaitu laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, yaitu sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu. Artinya di sini cukup Rasulullah sebagai contoh kan akhlak dalam kehidupan sehari-hari kita. Dalam melakukan perbuatan apapun, Rasulullah dapat dijadikan sebagai figur atau tauladan. Karena dalam ayat ini disebutkan Rasulullah itu suri tauladan yang paling baik bagimu. Mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada sajian yang kurang berkenan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.